Hai guys, welcome back to Politician Academy Channel. Kali ini saya akan membawakan materi mengenai saya Indonesia, saya Pancasila. Betul, topik ini saya pergunakan untuk memperingati hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni. Topik ini berisi tentang pengalaman saya, renungan saya, serta bagaimana saya memaknai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Semoga poin-poin saya ini bisa bermanfaat juga bagi Anda. Saya beruntung lahir di sebuah keluarga yang pluralis. Ayah saya sebelum meninggal masih rajin ke gereja. Ibu saya sudah melaksanakan naik haji. Di dalam keluarga inti saya terdapat 3 agama yang berbeda. Sejak kecil saya dibesarkan dalam pendidikan Katolik, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan universitas. Setelah saya lulus pun saya bekerja sebagai pengajar di sebuah universitas Katolik selama belasan tahun. Dalam karir sebagai dosen tersebut, di dalam 2 tahun saya pernah juga mengajar di institusi atau universitas Kristen dan universitas Islam. Jadi dalam 2 tahun terakhir saya bekerja dan mengajar di lembaga yang mempunyai basis Katolik, Kristen maupun Islam. Sejak kecil juga saya berpindah-pindah mengikuti kepindahan kerja dari dinas orang tua saya. Mulai dari lahir di Jakarta, kemudian besar di Makassar, Balikpapan, Palembang, Semarang, dan yang terakhir di Bandung. Dari pengalaman ini, saya mempunyai teman yang bermacam-macam. Saya mempunyai kemampuan untuk belajar bahasa yang berbeda-beda, bahasa daerah yang berbeda-beda. Saya mempunyai lingkungan yang sangat beragam, dan di sini saya menyadari betapa kayanya Indonesia, betapa indahnya keberagaman tersebut. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia juga merasa beruntung, mesti merasa beruntung menurut saya, karena di dahulu para pemimpin kita, para founding fathers kita sudah mengumpulkan dan menghimpun nilai-nilai penting dari seluruh Indonesia, mengkristalisasi nilai-nilai dari seluruh Indonesia tersebut ke dalam falsafah hidup, pandangan hidup yang bernama Pancasila. Ada 5 nilai dasar. Yang pertama adalah ketuhanan, yang kedua kemanusiaan, yang ketiga persatuan dan kesatuan, keempat musyawarah dan mufakat, dan yang kelima adalah keadilan sosial. Lalu bagaimana memaknai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari? Karena banyak orang menyatakan Pancasila itu adalah nilai-nilai yang sangat idealis, yang sulit untuk dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya berusaha memaknai kelima sila tersebut di dalam kehidupan sehari-hari dalam 5 perilaku yang saya rasa bisa dilakukan oleh semua orang. Yang pertama adalah kita menghormati keberagaman. Kita menghargai keberagaman, perbedaan. Ya. Seperti yang saya sudah katakan di awal, bahwa kita beruntung sebagai bangsa Indonesia yang mempunyai keberagaman, keberbedaan baik dari suku, agama, golongan, etnis, bahasa, kebudayaan, dan lain sebagainya. Ini mesti kita hargai. Kenapa? Karena di dalam keyakinan agama saya menyatakan bahwa Tuhan yang Maha Kuasa, kalau Dia ingin menciptakan manusia menjadi sejenis saja, itu sangat mudah. Ya, dibikin hanya satu ras saja, atau satu bangsa saja, atau satu adat saja, itu sangat mudah sekali. Tapi yang kemudian dilakukan oleh Tuhan yang Maha Kuasa adalah Dia menciptakan orang dengan berbagai macam karakter yang berbeda, dengan lingkungan yang berbeda, dengan bahasa dan keyakinan yang berbeda-beda. Karena keberagaman itu pada hakikatnya adalah sesuatu yang bisa menyempurnakan manusia, membuat manusia menjadi matang. Kenapa? Karena dengan keberagaman itu manusia akan saling melengkapi dan saling mengisi untuk menjadi lebih baik lagi.
Oleh karena itu, yang pertama, menghargai keberagaman itu sendiri. Implementasi yang kedua adalah dengan cara menghormati pemimpin. Tentu saja ini adalah pemimpin kita. Di dalam proses demokrasi yang kita jalani sekarang, itu memungkinkan adanya sebuah kontestasi, adanya persaingan di dalam pemilu untuk kita memilih pemimpin yang terbaik. Di dalam pemilu sendiri, ada supporter dari kandidat-kandidat pemimpin terbaik bangsa yang kemudian saling berkonflik dan saling bersaing untuk membuat kandidatnya menjadi lebih baik. Itu adalah proses demokrasi yang normal. Yang tidak normal adalah begitu proses pemilu itu selesai, persaingan dan konflik ini masih terus berlangsung. Seharusnya begitu proses pemilu itu kemudian selesai dengan memilih pemimpin yang dipilih oleh mayoritas, kita harus menghargai pemimpin yang ada sekarang. Kita harus memberikan kesempatan kepada pemimpin yang ada sekarang untuk menjalankan tugasnya, menjalankan janji-janji kampanyenya, menjalankan visi dan misinya dia. Bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan kurang baik. Bila berjalan kurang baik, tentunya kita bisa mengkritisi. Bila berjalan dengan baik, bisa kita dukung seterusnya. Nah, ini adalah proses demokrasi yang normal dan proses demokrasi yang wajar, ya. Jadi jangan sampai kemudian dengan tujuan kita ingin mengangkat satu tokoh, kemudian kita menjatuhkan tokoh yang lain. Ini proses yang tidak normal dan tidak produktif. Kenapa? Kita harus sadar bahwa proses kebangsaan kita itu merupakan pondasi yang dibangun oleh pemimpin-pemimpin yang ada sebelumnya. Satu. Yang kedua, tidak ada pemimpin yang sempurna. Ya, pemimpin adalah manusia juga yang mempunyai kelebihan dan kekurangan. Dan semua pemimpin yang ada di Indonesia mempunyai kelebihan dan kekurangan. Ini yang harus kita pahami bersama. Poin ketiga, setiap pemimpin mempunyai gaya kepemimpinan yang berbeda. Gaya kepemimpinan Pak Jokowi tidak bisa disamakan dengan gaya kepemimpinan Pak SBY. Begitu juga gaya kepemimpinan Pak SBY dibandingkan gaya kepemimpinan Ibu Megawati, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, gaya kepemimpinan adalah suatu hal yang melekat dari pemimpin itu sendiri, dan itu mesti bisa kita terima. Permasalahannya adalah tinggal bagaimana kita mencermati policy atau kebijakan dari pemimpin kita tersebut, ya. Intinya kita mesti bisa menghargai pemimpin kita. Kita boleh melakukan kritik, kita boleh melakukan koreksi, tapi selalu dengan cara yang benar dan tepat. Jangan menjelekkan, jangan memfitnah. Selalu pas dengan porsinya. Yang ketiga, implementasi yang berikutnya adalah bila kita bisa menghargai hukum menjadi panglima tertinggi di dalam kehidupan dan interaksi berbangsa dan bernegara. Proses kebangsaan kita, konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat yang pluralis itu adalah kembali lagi sesuatu yang normal. Konflik di dalam masyarakat yang beragam, yang pluralis itu adalah suatu hal yang normal. Nah, permasalahannya bukan bagaimana menghilangkan konflik, tetapi adalah bagaimana memanage konflik dengan baik. Bagaimana memanajemen konflik sehingga konflik itu bisa berujung kepada solusi yang konstruktif, yang berguna bagi kematangan bangsa itu sendiri dan perbaikan bagi kehidupan kebangsaan dari negara itu. Nah, ini yang penting, ya. Bagaimana kemudian mengatur atau memanage konflik itu adalah dengan aturan dan hukum. Jadi kalau semua pihak berusaha menghormati hukum, maka insya Allah konflik-konflik yang ada bisa diselesaikan dengan baik. Implementasi yang keempat dari Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Untuk saya, kalau Anda bisa menjadi yang terbaik di posisi yang Anda jalani sekarang, yang Anda hadapi sekarang, maka Anda sudah melakukan implementasi yang baik dari nilai-nilai Pancasila. Be the best at your field, at your profession, at your work. Jadi yang terbaik di dalam bidang Anda. Anda mungkin mempunyai profesi yang berbeda-beda. Anda mungkin mahasiswa, Anda mungkin pejabat negara, Anda mungkin petani, Anda mungkin pedagang, pelayan, bahkan ibu rumah tangga. Apapun profesi Anda, kalau Anda berusaha menjadi yang terbaik
di dalam bidang Anda, dalam pekerjaan Anda, maka saya yakin itu akan memberikan kontribusi bagi bangsa ini secara nasional. Bayangkan kalau setiap petani melakukan tugas yang baik, setiap nelayan melakukan tugas yang baik, mahasiswa melakukan tugas yang baik, maka ini akan berkontribusi untuk membuat bangsa ini menjadi lebih baik lagi. Jadi be the best at your field. Menjadi yang terbaik di bidang Anda, di profesi Anda sekarang juga. Langkah kelima, yang menurut saya juga berorientasi kepada diri kita sendiri, yaitu bila kita mulai dari sekarang, mulai dari hal kecil dan mulai dari diri kita sendiri. Untuk melakukan hal-hal yang terbaik, jangan pernah menunggu keadaan menjadi lebih baik. Jangan pernah menunggu menjadi keadaan sempurna. Karena namanya keadaan sempurna itu tidak ada. Kita melakukan sesuatu dulu baru keadaan menjadi sempurna. Jangan pernah menunggu orang lain untuk orang lain berbuat baik dulu baru kita berbuat baik. Lakukan yang kita yakini baik dan benar, kita lakukan dulu. Ya, kemudian insya Allah dengan orang lain melihat kita melakukan hal yang baik, orang lain akan mengikuti melakukan hal yang baik. Dan kalau hal yang baik itu Anda lihat besar, Anda lihat sulit, mulai dari hal yang paling kecil. Jangan mulai dari hal yang besar yang sulit untuk dilakukan. Mulai dari hal yang kecil, karena dari hal-hal yang kecil itu hal yang besar bisa kita lampaui. Nah, ini adalah 5 poin bagaimana saya memaknai Pancasila. Ya, mungkin terkesan sangat sederhana, terkesan sangat ideal, tapi ini adalah sesuatu hal yang bisa kita lakukan. Kita harus bangga sebagai bangsa, sebagai negara. Indonesia saya yakin ke depan akan menjadi negara yang besar, negara yang makmur, negara yang sangat diakui oleh dunia. Dan saya yakin dengan Pancasila, dengan Anda ada di dalamnya, Indonesia bisa menjadi negara yang lebih besar lagi. Salam perubahan.